إن الله وملائكته على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيله حق جهاده وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها ولا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala selalu kita panjatkan
Bilkhusus nikmat kita sebagai orang yang beriman, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, yang tidak lain adalah dalam rangka untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari itu, nikmat yang luar biasa Allah berikan kepada kita adalah beradanya kita pada bulan Ramadan, dan terus kita melakukan ibadah puasa Ramadan dengan ibadah-ibadah yang lainnya, yang ini merupakan sebuah keberkahan yang tidak diberikan oleh siapapun kecuali kepada kita sebagai orang beriman pada bulan Ramadan ini. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan kepada pemimpin besar kita, qudwah hasanah kita, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, para tabi'in dan tabi'in. Mudah-mudahan kita adalah merupakan bagian dari orang-orang yang terus meningkatkan ibadah kita kepada Allah dan meningkatkan syiar Islam di tengah-tengah kehidupan kita, dalam terus kita meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada di dunia ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bulan Ramadan sesungguhnya adalah merupakan bulan muhasabah, syahrul muhasabah, bulan di mana kita dipersilakan, diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan introspeksi terhadap kehidupan kita sebagai seorang muslim, khususnya pada 11 bulan yang lalu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala terkait dengan muhasabah ini berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaknya memperhatikan apa yang sudah dilakukan selama ini untuk hari esok. Ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menegaskan kepada kita, khususnya kita sebagai orang yang beriman, bahwa marilah kita melakukan introspeksi terhadap aktivitas yang kita lakukan sebagai seorang muslim. Apa yang sudah kita lakukan selama 11 bulan yang lalu di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam kita menyelenggarakan kehidupan kita di dunia ini dimanapun kita berada. Sudahkah kita benar-benar menjadi orang-orang yang terus melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah kita menjadi orang-orang yang terus menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala? Ma'asyiral muslimin, pertanyaan ini sesungguhnya adalah sebuah pertanyaan yang harus menggelitik dalam hati kita masing-masing, khususnya pada bulan Ramadan ini. Karena sesungguhnya Ramadan yang diberikan oleh Allah kepada kita sebagai sebuah amanah, di mana Allah tidak akan memberikan kepada orang lain kecuali kepada kita yang sekarang ini berada pada bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam ayat yang tadi kita sudah sampaikan bahwa persyaratan untuk kita menjadi orang-orang yang mampu melakukan introspeksi dalam rangka perbaikan kehidupan kita dimanapun kita berada di dunia ini adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, kenapa itu menjadi sebuah prasyarat untuk kita melakukan perbaikan dengan keimanan tersebut? Ma'asyiral muslimin, selain kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita menjadi orang yang beriman, bahwa sesungguhnya iman yang Allah berikan kepada kita, Allah titipkan kepada kita adalah perlu adanya implementasi pelaksanaan di dalam kehidupan keseharian kita dimanapun kita sebagai seorang muslim hidup di dunia ini. Dengan keimanan, maka kita meyakini bahwa perbuatan yang kita lakukan sekecil apapun akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, keimanan yang Allah titipkan kepada kita sesungguhnya adalah menjadi dasar untuk kita bergerak
untuk kita beramal, untuk kita melaksanakan seluruh aktivitas yang kita lakukan, agar kita benar-benar mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Prasyarat yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala, wattaqullah, ialah dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah sesungguhnya bagian dari gambaran bahwa kita adalah sebagai orang beriman. Takwa adalah sesungguhnya merupakan sifat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang mampu untuk melakukan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi seluruh larangan. Mampu melaksanakan ibadah-ibadah yang diperintah oleh Allah kepada kita, khususnya pada bulan Ramadan ini. Oleh karena itulah, ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita untuk berpuasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ma'asyiral muslimin, yang diharapkan oleh Allah kepada kita di saat kita sedang berpuasa seperti ini adalah kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Kita menjadi orang-orang yang terus meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi orang-orang yang diharapkan seluruh fasilitas yang Allah berikan kepada kita di dunia ini kita gunakan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, baru setelah itu Allah sampaikan kepada kita, wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Ma'asyiral muslimin, perhatikanlah apa yang sudah kita lakukan selama 11 bulan yang lalu paling tidak dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Apakah perbuatan-perbuatan yang kita lakukan syarat dengan kebaikan-kebaikan, kemaslahatan untuk diri kita dan masyarakat, atau sebaliknya? Tentu itu semua adalah kita yang melakukan. Ma'asyiral muslimin, oleh karena itu Allah mengingatkan kepada kita bahwa seluruh perbuatan yang kita lakukan sebagai seorang muslim harus kita melakukan introspeksi agar hari esok kelak, yaumul qiyamah, akan menjadi bagian dalam kita mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala apa yang kita lakukan di dunia ini. Ma'asyiral muslimin, inilah yang menjadi perhatian kita pada bulan Ramadan seperti ini. Menjadi fokus kita sebagai seorang muslim. Karena sesungguhnya Ramadan tidak hanya kita melaksanakan puasa, tidak hanya kita melaksanakan ibadah yang sifatnya tahunan, tidak hanya kita melaksanakan ibadah yang sifatnya sekedar untuk menahan lapar dan haus, dan apa yang menjadi larangan untuk kita melaksanakannya di siang hari seperti ini. Tapi sesungguhnya adalah Ramadan diharapkan menjadi sebuah perubahan, taghyir terhadap kehidupan kita dan perbaikan apa-apa yang sudah kita lakukan sebelumnya untuk hari esok. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itulah ketika Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ma'asyiral muslimin, kata Allah Subhanahu wa taala, perubahan yang kita inginkan di dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada, baik rumah tangga kita, masyarakat kita, dan bahkan negara kita, tidak mungkin kita akan melakukan perubahan yang lebih baik sebelum kita melakukan pribadi kita masing-masing. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itulah, marilah kita berada pada sebuah kaca cermin yang besar, agar apa yang sudah kita lakukan 11 bulan yang lalu tercermin terhadap diri kita, baik itu segala kebaikan-kebaikan maupun segala hal-hal yang buruk, yang tujuannya adalah agar kita perbaiki apa-apa yang menjadi kekurangan kita 11 bulan yang lalu,
dan kita tingkatkan apa yang menjadi kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan pada 11 bulan yang lalu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itulah teknis agar kita bisa melakukan muhasabah, introspeksi terhadap perbuatan amal ibadah yang telah kita lakukan 11 bulan yang lalu. Yang pertama adalah kita harus melakukan muhasabah terhadap komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, apa yang kita miliki di dunia ini adalah semua milik Allah. Umur yang Allah berikan kepada kita adalah titipan dari Allah. Negara yang Allah titipkan kepada kita adalah merupakan bagian yang harus kita syukuri untuk kita beramal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasilitas rumah tangga yang kita miliki, bahkan pekerjaan yang Allah berikan kepada kita semua adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak punya apa-apa di dunia ini. Oleh karena itu, di dalam kita melakukan introspeksi terhadap komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana kita menjadi orang-orang yang kembali kepada Allah dengan bertobat atas segala perbuatan maksiat yang telah kita lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menggambarkan tentang ibadah puasa Ramadan yang sering kita dengar, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ma'asyiral muslimin, dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita tentang bagaimana puasa yang kita lakukan seperti ini tidak lain adalah dalam rangka untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang telah kita lakukan kemarin. Ma'asyiral muslimin, siapa di antara kita yang tidak berdosa di hadapan Allah maupun orang lain? Semua manusia pasti memiliki dosa, tergantung dengan amal perbuatan kita masing-masing. Maka disinilah Allah dan Rasulnya mengingatkan kepada kita satu bulan suntuk untuk kita merefleksikan terhadap kehidupan kita kemarin. Perbuatan dosa apakah yang sudah kita lakukan? Yang Ramadan ini semestinya kita harus tebus dengan kebaikan-kebaikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa yang baru saja terjadi dalam kehidupan kita kemarin? Musibah kebanjiran. Itu sesungguhnya adalah bagian dari peringatan dari Allah Subhanahu wa taala atas amal perbuatan kita yang sudah kita lakukan kemarin. Dan sekaligus Allah ingin menunjukkan kasih sayangnya kepada kita sebagai seorang muslim, bahwa hendaknya harus ada perbaikan di dalam kehidupan kita, dalam masyarakat kita, dan bahkan dalam negara kita. Ma'asyiral muslimin, kita perhatikan banjir yang melanda Bekasi, Jawa Barat, dan seluruhnya termasuk Jakarta. Kalau kita lihat dari definisi banjir itu adalah diantaranya semakin berkurangnya tanah resapan air, kurang memperhatikannya AMDAL dalam kita membangun infrastruktur yang ada di lingkungan masing-masing. Tidak adanya kepedulian terhadap sampah yang dibuang oleh masyarakat di tengah-tengah kehidupan kita bermasyarakat. Ma'asyiral muslimin, bukankah ini menjadi sebuah perbuatan yang aib dilakukan dan bahkan berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Padahal itu sesuatu yang memang menjadi sebuah kebaikan kalau kita melakukannya dengan sebaik-baiknya. Ma'asyiral muslimin, inilah yang harus kita perhatikan. Di tengah kita menjadi orang yang terus meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa dunia ini sesungguhnya adalah Allah titipkan kepada kita untuk kita mentahmir dengan sebaik-baiknya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wabtaqi fi ma ataqallahu daral akhirah, mintalah apa yang Allah sudah berikan kepada kita dari seluruh fasilitas Allah berikan kepada kita untuk hari akhirat. Sehingga apa yang kita lakukan tidak lain dalam rangka untuk kebahagiaan kita di akhirat.
Wala tansa nasibaka minad dunya. Tetapi jangan lupa, hidup di dunia ini adalah bagian dari akhirat. Artinya bahwa kita tidak boleh berlaku sembarangan terhadap kehidupan dunia ini. Kita tidak boleh melanggar aturan yang kita sudah buat, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya ini adalah menjadi tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana amanah kita sebagai seorang muslim di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, dunia sesungguhnya adalah tempat kita untuk beribadah, tempat kita untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, ketika kita memperbaiki kualitas hidup kita di dunia ini dengan segala aspek kehidupan yang kita lakukan, yang kita miliki, itulah cara untuk kita mendapatkan tiket surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, yang kedua yang harus kita introspeksi adalah perbaiki komunikasi sosial kita dalam kehidupan kita bermasyarakat. Ma'asyiral muslimin, kita sebagai manusia tidak mungkin kan kita akan hidup sendirian. Pastinya kita akan memerlukan bantuan orang lain. Pastinya kita akan memerlukan lingkungan tetangga kita. Semua mereka punya jasa, baik langsung atau tidak langsung, dalam keberhasilan kita hidup di dunia ini. Dan sebaliknya, kehidupan kita pun akan berpengaruh terhadap perbuatan maksiat yang dilakukan oleh lingkungan. Ma'asyiral muslimin, oleh karena itu ada satu kewajiban yang lain yang barangkali kita sering menyerahkan kewajiban tersebut kepada orang-orang tertentu, ialah kewajiban kita untuk melakukan al-amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar. Ma'asyiral muslimin, kewajiban kita untuk melakukan pencegahan terhadap perbuatan kemungkaran adalah menjadi kewajiban semua kita sebagai seorang muslim, siapapun kita, tergantung dengan pemahaman kita dan kemampuan kita. Kenapa begitu? Rasulullah SAW sudah sampaikan kepada kita sebagai orang yang sangat sayang kepada kita sebagai umatnya, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Siapapun di antara kita yang melihat kemungkaran, perbuatan maksiat, kerusakan, maka dia harus melakukan perubahan dengan kekuatannya. Ma'asyiral muslimin, itu kelompok yang pertama kata Rasul. Dia harus melakukan perubahan untuk menjadi lebih baik dengan kekuatan dia. Apakah kekuatan ilmu pengetahuannya, apakah kekuatan jasmaninya, apakah kekuatan jabatannya. Semua harus kita lakukan dalam rangka untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata Rasulullah adalah fa illam yastati' fa bi lisanihi. Kalau memang tidak mampu untuk melakukan perbaikan ketika melihat perbuatan maksiat, maka lakukanlah dengan kita memberikan nasihat. Ma'asyiral muslimin, Islam adalah merupakan agama nasihat. Ad-dinun nasihah. Islam karakternya adalah agama nasihat. Oleh karena itu ketika kita meninggalkan karakter Islam dengan kita membiarkan perbuatan maksiat di depan mata kita sendiri, berarti kita sudah menghilangkan karakter Islam. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Wahai umat Islam, wahai manusia, takutlah terhadap musibah yang itu tidak hanya menimpa kepada orang yang melakukannya saja, tetapi sesungguhnya dia akan menekan pada orang yang diam melihat kemungkaran. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita bahwa ini adalah nyata apa yang Allah tunjukkan kepada kita. Ayatul kauniyah menunjukkan kepada kita bahwa di saat perbuatan maksiat kita biarkan, maka mengenangkan kepada siapapun yang ada di sekeliling. Ma'asyiral muslimin, itulah sesungguhnya Ramadan mengajarkan kepada kita dan menggembleng kepada kita agar kita jadikan menjadi sebuah momentum untuk kita melakukan perubahan terhadap kehidupan kita kelak. Tanpa adanya perubahan, ma'asyiral muslimin, mustahil kita akan mendapatkan kebaikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mustahil kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, perbuatan maksiat sekecil apapun atau perbuatan yang lainnya pun akan Allah pertanyakan kepada kita semuanya.
Ingatlah apa yang Allah katakan dalam surah Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu, pada hari kiamat yang semua kita akan pasti mengalaminya, siapapun sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Kata Allah Subhanahu wa taala, nakhtimu ala afwahihim. Allah akan tutup mulut kita sebagai manusia saat itu yang di dunia banyak kita gunakan untuk kita berbicara, untuk kita memenangkan bagian kita. Wa tukallimuna aydihim, yang berbicara adalah tangan kita. Ma'asyiral muslimin, artinya bahwa kita tidak akan bisa mengelak ketika kita melakukan perbuatan maksiat di dunia ini. Di hadapan Allah pasti akan terang benderang. Dan sebaliknya, ketika kita menjadi orang yang melakukan kebaikan di dunia ini, kita jadikan dunia sebagai mazratul akhirah, tempat kita untuk menuju akhirat, Allah akan gambarkan yang terang benderang juga. Ma'asyiral muslimin, marilah kita jadikan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya untuk terus kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada gilirannya kita berharap agar Allah pertemukan kita pada satu malam yang Rasulullah katakan khairun min alfi syahr, ialah malam Lailatul Qadar, di mana ketika kita mendapatkan itu satu malam saja, maka kita akan mendapatkan pahala 1000 bulan yang jumlahnya sekitar 70 tahunan. Ma'asyiral muslimin, inilah yang harus kita lakukan untuk melakukan perubahan dan introspeksi terhadap amal ibadah kita kepada Allah SWT 11 bulan yang lalu. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesempatan itu kepada kita semuanya, dan mari kita sungguh-sungguh kejar apa yang Allah janjikan kepada kita agar kita mendapatkan husnul khatimah dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم بعفوك وكرمك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله